kesiapannya juga sudah harus matang, mulai dari finansial, kesiapan, semuanya sudah harus matang. Tapi Om salut kamu berdua ya, berdua mesti ya salut ya. Sendirian aja Om ya. Ngurusin. Hai pemirsa. Ini siapa iki? Pegang aja boleh. Hah? Boleh pegang aja. Enggak, ini siapa? MNC. Oke. Hai pemirsa MNC, ketemu lagi sama Danang. Hari ini Danang lagi ada aktivitas yang spesial. Dan ini apa ya namanya? Aku pengen ngajakin pemirsa sih buat milihin aku kira-kira baju yang tepat untuk Danang pakai di acara pernikahan Danang nanti seperti apa. Dan hari ini Danang mengajak pemirsa datang ke sebuah tempat di mana ini memang lahirnya baju-baju wedding terbaik Indonesia. Bahkan udah terkenal banget, udah sering dipakai oleh artis-artis kenamaan Indonesia, dipakai oleh pembesar-pembesar Indonesia, dan pasti dong setiap orang pasti punya wedding dream masing-masing. Dan ini salah satu wedding dream Danang ketika nanti Danang menikah. Danang pengennya pakai baju dari Om Amin Brutus Rumah Mode. Nah makanya aku datang ke sini buat ngajakin pemirsa pilih-pilih baju kira-kira. Wah ini jasnya udah banyak banget di sini. Kita tinggal fit nanti ukur-ukur badan dan pilihin jas yang tepat. Kira-kira seperti apa bentuknya. Dan aku menunggu ngajakin pemirsa juga untuk ngelihat kira-kira mana yang cocok buat Danang sama Mbak Nura nanti. Yuk. And cut. Action. Nah pemirsa, karena kita udah sampai di tempatnya Om Amin Brutus, kita kayaknya Om Amin mana ya? Om Amin, Assalamualaikum. Halo. Wah, apa kabar Om? Baik. Makin seger aja Om Amin. Masa sih? Kemarin aku lihat Om Amin habis jalan-jalan dari Bali. Iya. Acara wedding. Wedding. Betul, sekarang gantian dong acara Oke. weddingnya Danang harus diurusin Danang sama Om pasti, Amin. Masa orang mulu yang diurusin Om? Apalagi kan udah lama ini. Betul ya, sama Om Amin ya. Ini makanya hari ini Danang kesini udah janjian sama Om Amin sih sebenarnya. Udah janjian buat kita fitting baju, ukur, fitting, sambil milih kira-kira model yang tepat seperti apa, ya kan? Ya. Ini pemirsa MNC juga pengen tahu, ngintip gimana kira-kira Om Amin bikin Danang Boleh. jas. Udah penasaran Om? Tapi biar mungkin ada dua pilihan ya. Gitu ya? Ada yang putih, ada yang hitam jasnya. Nah, boleh tuh. Jadi terserah nanti. Nanti gimana baiknya? Oke, pemirsa kita lihat ya, ini udah bareng sang empunya. Karena kalau udah jas dipegang sama beliau ini udah nggak pakai toleransi, pasti jadinya Langsung disulap slip. set gitu ya, langsung fit gitu loh. Yang gendut kelihatan kurus ya Om ya, yang kurus itu gimana dong? Tapi enggak, kita lihat nanti gimana kira-kira Om Amin akan meng-create satu karya untuk Danang di acara spesial Danang di wedding party Danang nanti. Mudah-mudahan sesuai harapan, karena setiap orang punya wedding dream ya Om ya. Iya. Punya baju Harus impian, spesial. harus spesial dan beda. Besok kan ini kan hari khas spesial ya kan mesti lain daripada yang lain. Harus lain ya Om ya. Yang biasa kamu dangdut gitu nyanyi ya ini beda. Ini harus elegan ya. Om, apa sih yang bedain Om? Kira-kira Om? Pokoknya lihat aja nanti tanggal main. Asik. Om Amin selalu ngasih kejutan. Yuk, kita harus ngapain dulu nih Om? Ganti baju dulu? Ganti baju dulu. Oke, karena ini Danang kan pakai kaos, Ganti jadi baju, ukur. karena biar lebih mudah fittingnya ya Om ya. Oke. Ya pemirsa. And cut. Karena dia datang di hari H-nya, kalau bukan hari di persiapan gitu. Bagaimana persiapannya tetap hari H sih, tapi dia pagi-pagi banyak datang. Masih mulai acara banget. Sapu tangannya. Belum. Oke. Ada di sini.
Jarumnya harus dibentukin dikit ya, di foramen. Kan kalau keluarin saya tahu. Baru pakai bajunya aja udah deg-degan banget. Ya, apalagi di hari H-nya ya. Iya ya, karena kan kita kurang beberapa minggu lagi. Ini masih kurang, ya, more and less 2 minggu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita bakalan segera menuju ke hari bahagia. Amin, insya Allah. Ini sukses, yang penting sukses, Gitu ya, Om, ya. lancar. Makin bahagia kalau pakai bajunya Amin Brutus soalnya. Tapi Mas Danang nanti stylenya bakal kayak gini juga nggak sih atau beda? Jadi ini apa Om stylenya Om kita Om? Jadi memang kita ada tema nanti kan ada 2 tema yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah Jawa Jogja, Tulen. Ada 3 tema. Yang pertama adalah Jawa Jogja, original Jogja, pakai pakem Yogyakarta. Terus yang kedua adalah Eropan Castle ya Om. Dan ini adalah tema yang Eropan Castle sama Om Amin. Kalau yang tradisional kan udah pasti pakai baju tradisional ya gitu, karena kita menghargai adatnya Nura. Dan juga nanti akan ada adat Banyuwangi yang juga kita akan pakai. Jadi ada 3 baju. Oke. The best nggak? Karena kan memang apa ya, ini kan pernikahan kita kan juga multicultural kan, nggak cuman di satu suku aja. Kebetulan kita berbeda suku. Kalau aku asli suku Osing Banyuwangi dan Nura kan kebetulan suku Jawa asli gitu loh. Jadi besok kita tetap menghargai dan kita ngambil jalan tengahnya juga untuk menggunakan yang tema modernnya biar kita sama-sama apa ya. Nanti akan ada satu dekorasi yang berbeda tentu saja. Jadi kayak kita berasa pernikahannya itu di depan castle gitu. Jadi akan ada castle gitu yang bentuknya castle dan ini baru sekali. Mungkin beberapa teman-teman public figure yang kemarin kan lebih ke kayak Disney kayak gitu-gitu. Nah kita sekarang lebih ke castle-nya. Jadi berasa menikah di luar negeri. Oh, oke. Bakal dibikinin 2 tadi kan hitam sama putih. Bakal yang mana kira-kira? Betul. Kira-kira kalau hitam sama putih bagusan yang mana? Belum kita lihat ya. Belum lihat. Nanti kita lihat. Nanti kan kamu bisa discuss sama itu. Betul ya. Dan ini tuh lebih unik lagi karena kan memang Nura itu kan posisinya kan lagi residensi untuk dokter spesialis saraf. Jadi dia itu benar-benar belum bisa dapetin cuti. Jadi apa-apa kemarin tuh dari kemarin kita pacarannya virtual, sampai fitting bajunya juga virtual. Jadi benar-benar ini yang membedakan aku dengan yang lainnya. Makanya aku ngerasa kayak ini butuh effort sih. Makanya aku sangat menghargai proses ini dan aku bersyukur ketika dikasih proses yang seperti ini bikin Danang semakin sabar. Gunus ini jadi motivasi untuk Danang untuk mempertahankan hubungan kita biar lebih langgeng, biar karena kan prosesnya susah banget loh gitu, mau fitting baju aja virtual ya Om ya. Iya. Jadi kalau orang biasanya diukur bener, kalau itu bener-bener kayak abis diukur terus habis itu Nuranya udah gitu loh, nyerahin semuanya ke desainernya. Makanya kita nanti mudah-mudahan Nura Pas ya. Boleh lanjut lagi fittingnya boleh. Iya. Jadi cuma sedikit, dicubit dikit ya. Dibentukin lagi ya dan apa nih Om? Kenapa indahnya ada apa? apa buntut-buntutnya ini kenapa? Oh iya, biar lebih formal. Kan kalau jas yang biasa aja gitu ya kan. Tapi ini kan spesial. Jadi di hari H-nya spesial, jadi harus beda gitu. Kalau kemarin kan ada beberapa teman-teman kita yang pakai tuxedo ya. Kalau ini apa jenisnya? Ini yang kayak koktail gitu. Nanti. Oh jadi bakal sama dengan nanti hari H bakal kayak gini juga nih stylenya? Iya, dia lagi pilihannya nanti. Saya bikinin dulu, tapi saya lagi bikinin satu dulu, fittingin di satu. Biar nanti ada yang ini pilih yang mana mau yang mana. Ya. Bahannya sendiri apa ini Mas? Ini banyak Om. Bahannya semi wool. Ini ada yang spesial Om, selain di jas ini spesialnya apa mungkin? Bagaimana? Yang spesial apa mungkin Om? Untuk Danang. Spesialnya, Untuk ya ini desainer Danang. pokoknya ini baju untuk spesial untuk Danang. Saya bikinin seperti ini. Beda ya. Beda. Sama teman-teman Dari public figure biasa yang yang kayak jas office ya begitu kan beda. karena kan kemarin Om juga beberapa waktu yang lalu juga pegang beberapa weddingnya teman-teman selebriti kan. Iya. Beda nggak sih? Beda. Beda. Ada yang panjang gitu. Ini kalau Danang cocoknya seperti apa Om? Cocoknya untuk Bagaimana? body Danang sendiri cocoknya pakai jasnya Iya. yang bagaimana? Kalau hitam dia pakai warna hitam ini dia bisa masuk kemana aja.
Ya nggak, warna calonnya mau pakai warna apa masuk. Karena ini kan basic hitam ya, jadi aman gitu. Mungkin untuk pembuatan berapa lama ya? Pembuatannya Iya, dari kapan? ya kemarin Danang datang cuma ukur ya kurang lebih saya 1 bulan lah kelar. Oh, sampai 1 bulan kelar. Ya sampai Ya, cepet lah baju cowok. kebut Om, dikit lagi Om. Seminggu, 2 minggu lagi. Kita makanya kan udah pengen ngebut banget nih, kira-kira gimana jadinya. Iya. Ini Om Amin bener-bener pakai effort banget bikinnya, karena kan Danang harus buru-buruin Om Amin yang biasanya 1 bulan, Iya, 2 iya. minggu kelar nih Om. Jangan dong sebulan, Ya bisa lebih kurang. lebih kurang ya. Tapi yang safe-nya pasti ya santai aja 1 bulan. Tapi bisa 3 minggu, bisa 2 minggu kalau urgent. Bisa. Nih aja nih. Ini kenapa mempercayakan ke Brutus nih? Gini, aku sama Om Amin itu kan udah deketnya lama ya, dari tahun 2015 starting Danang ketika debut karir pertama kali itu kayak yang aku dikenalkan sama Kak Ivan Gunawan dengan Om Amin Brutus, dan ini such honor gitu karena bisa kenal dengan seorang desainer kenamaan Indonesia. Terus beliau ini juga yang bajunya sudah melanglang buana, bahkan sampai udah apa ya, udah internasional lah starafnya kan. Makanya aku percaya ketika aku mau bikin jas gitu, setiap desainer itu kan punya karakter masing-masing, dan kalau Om Amin ini memang spesialisasinya adalah jas gitu ya Om ya. Makanya aku percayanya sama Om Amin Brutus, selain udah deket, terus memang kualitas karya-karyanya juga udah diakui gitu. Jadi besok itu kita akan menggabungkan 2 desainer. Yang pertama adalah desainer Surabaya yang juga sudah menasional, ada Anaraf, dan nanti akan bergabung dengan Om Amin Brutus. Jadi kita akan pakai jasnya Brutus, untuk Nora ntar kita pakai baju dari Anaraf label. Kolaborasi ya. Berkolaborasi, betul. Karena Om Amin kan nggak ada gaun ya Om di sini Om. Iya, enggak. Nggak ada. Khusus jadi kita, makanya Danang kalau nggak salah ya khusus aja kita cari yang khusus. Betul, gitu. Nah, kalau untuk model sendiri Danang yang pilih atau gimana? Enggak, jadi aku benar-benar percaya sama Om Amin, karena kan Om Amin lebih paham bentuk badan Danang ya Om ya. Terus Iya. bukan sekali 2 kali aja Om Amin juga pegang Danang gitu. Artinya ketika kita sudah mempercayakan sama sang maestronya, mau apa lagi sih gitu loh. Makanya aku cuman Tenang aja deh, pokoknya di hari haknya ya kan. harus spesial ya Om. Makanya aku cuma cerita aja sama Om Amin waktu itu, Om aku tuh punya wedding dream kayak gini, aku pengen bikin European Castle, terus ada warna vibes-nya seperti ini, terus aku kepengen kayak apa namanya, itu loh Om, apa putra mahkota di luar negeri iya, iya, iya. gitu ya Om ya. Jadi kayak prince gitu. Iya. Makanya namanya juga kepengenan kan ya gitu. Ternyata Om Amin bilang, Karena spesial hari ya, Gampang. apa yang ini ya tumpahin aja ke situ. you know, Om Amin ini sebenarnya tukang sulap, bukan tukang bikin Oh, baju iya. gitu ya. Habis dikasih baju sama Om Amin, disulap langsung cakep gitu. Om Amin ini inspirasinya dari mana kalau untuk jas yang dipakai Danang sekarang ini? Kenapa? Inspirasinya dari mana yang jas Ya kalau aku sih inspirasi karena Danang ini kan sering di panggung ya, di panggung terus. Jadi aku pikir Danang itu nggak boleh yang biasa-biasa. Iya, karena kalau misalkan pakai taksido biasa, jas cuttingan biasa yang pendek itu jadi kayak sama kayak kemarin kamu nyanyi. Nah, Iya. oh iya juga ya gitu loh. Makanya sama Om Amin Jadi dibikin jangan disamain. ada tailnya ya Om ya, ada tailnya, terus Iya. dibikin gitulah yang berbeda gitu. Jadi ini Ya. fitting pertama. Ini atau- fitting Iya. fitting kedua ya sebenarnya Iya, Om ya. benar. Kemarin kan kita present apa Iya. namanya, model dan sebagainya, terus sama Om Amin dibikinkan vibes model yang seperti ini, ada tailnya. Ini juga surprise sih buat Danang karena aku nggak ngerti Om Amin bakal bikin apa, dan ternyata ada tailnya gini. Nggak apa-apa sih Om, ini kan jadi nutupin kegendutan Danang Tutupin nggak kurang aja. Iya. gitu. Ini udah berapa persen nih Om? Ini hampir 80% lah. Gitu ya Om ya. Tinggal sedikit udah. Karena ini masih di apa namanya, Jarum-jarum ini. kasih jarum, ditanda-tandain, karena kan Om Amin harus fit kan untuk bikin bajunya kayak gitu. Danang udah puas nih dengan hasilnya 80% ini? So far aku puas karena modelnya unik, terus berbeda dari yang lain. Memang aku kepengennya beda gitu. Dan ini bakalan jadi surprise juga buat Nura, karena kan Nura nggak ngerti kan aku ngobrol sama Om Amin seperti Iya. apa. Dia cuma bilang, model baju kamu kayak apa Mas? Terus aku cuma bilang, surprise. Aku bilang gitu doang. Gitu, jadi bener-bener ini kepengennya ngasih kejutan aja sama dia juga gitu. Berarti bakal ada fitting selanjutnya berarti ya?
bakalan ada fitting nanti kita langsung ada fitting final aja ya, Iya, langsung di final. lokasi ya. Iya, Jadi iya. nanti pas di lokasi Om Amin udah akan bawain bajunya di Jogja. Oh gitu. Yes, gitu. Jadi ini adalah fitting terakhir. Mudah-mudahan nanti udah clear. Hari ini udah clear semuanya, kita akan pilih. Jadi aku minta tolong nih sama teman-teman, sama pemirsa semuanya bantuin Danang pilih baju. Ya. And Ayo. Lagi apa yang putih? Udah? cut. Roll action. Ya. Iya, Om sekalian. Iya boleh Om sambil itu. Ada challenge ya Om. Berapa? Kata Om Amin, aku nggak mau bikinin kamu baju kalau kamu nggak diet. Berat banget ya Mas Danang. 70 berapa? Oh 76, sempat 76 kan. Padahal body fit aku itu di 69 69 sampai 70. Jadi kayak over sampai Iya, sekarang udah 6 kiloan kurusan. gitu. Ini udah kurusan lagi ini. Jadi baju yang kemarin diukur sama Min ternyata sekarang harus ngecilin lagi Iya, ya. Min? kecilin lagi ini tuh, kecilin lagi. Turun berapa? Berapa kira-kira? Ini aku turun 6 kilo, tapi sebenarnya turunnya bukan karena diet, kepikiran. Stres bu. Deg-degan gitu kayak. Deg-degan karena kan jadi gini, memang aku tuh punya cita-cita kemarin itu ketika aku wedding besok, suatu hari nanti aku mau ngurusin wedding aku sendiri. Jadi bener-bener aku bukan aku nggak apa ya, nggak nurut sama orang tua atau apa gitu, enggak, tapi aku waktu dulu pernah punya cita-cita untuk ngurusin semua weddingku sendiri. Jadi aku bener-bener turun tangan untuk ngurusin wedding aku tanpa dibantu sama tim manajemen aku, tanpa dibantu sama orang tua aku gitu. Jadi aku kayak bener-bener bilang sama orang tuaku, ayah, ibu, udah bismillah, percayain sama Danang dan wedding organizer-nya. Nanti ayah sama ibu tinggal duduk, ganteng, cantik, bantuin Danang doa. Udah itu aja. Jadi kayak aku nggak kepengen ngerepotin kedua orang tua aku untuk ngurusin acaraku gitu. Jadi bener-bener kayak aku fokus kayak warawiri dari Banyuwangi, Jogja, Jakarta, muter-muter sebulan ini sampai aku ngurangin jadwal syuting, bilang ke manajemen hanya untuk ngurusin pernikahan aku. Jadi bener-bener aku biar punya effort dan aku punya warning ketika nanti suatu hari nauzubillah min dalik aku punya masalah dengan istriku, aku ada cranky-nya sama istriku, jadi aku ingat bahwa mau nikahnya susah loh, usahanya berat loh, perjuangannya susah loh, jadi jangan dikit-dikit berantem. Nah kayak gitu loh, jadi aku biar punya warning seperti itu. Jadi itu cita-cita sih, setiap orang kan punya mimpi yang berbeda, makanya aku harapannya seperti itu. Dan bener-bener kayak cuman sama Nura aja tuh ngurusin berdua gitu. Sayang kamu mau ini nggak, undangan mau gini nggak, gedung mau ini nggak, mau ini atau ini, menu makanan mau ini atau ini, kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ngurusin berdua aja, asesmennya dari Nura gitu. Aku suka yang ini gitu, aku suka yang ini. Jadi aku wujudin apa kepengenan dia gitu, kayak berusaha menyenangkan pasangan, berusaha nyenengin orang-orang yang nanti juga hadir, berusaha nyenengin keluarga ya Om ya, dan teman-teman semua yang support Danang. Jadi bener-bener aku beruntung punya Om Amin, punya teman-teman vendor-vendor yang bener-bener dekat sama Danang, karena vendor-vendor yang besok akan ada di wedding Danang itu juga adalah teman-teman Danang yang biasa bekerja bersama gitu. Kayak ketika aku nyanyi biasanya pakai lightingnya mereka, sound systemnya juga mereka, terus tim decorationnya juga mereka. Jadi kayak yang yaudah ya Nang, kita support, kita bantuin yuk Danang, apa kepengennya kayak apa, kita eksekusi bareng-bareng kayak gitu. Jadi aku bersyukur sekali punya teamwork yang apa ya, yang bener-bener expert banget di bidangnya masing-masing gitu. Jadi aku kayak nyaman ngerjainnya gitu. Besok itu bener-bener aku nggak cuma pakai satu wedding organizer, aku bener pakai 2 wedding organizer. Kenapa? Karena tindakan preventif aja sih, biar nggak kececer acaranya. Karena aku besok akan ada 3 acara, jadi di Jogja akad dan resepsi dengan tradisional Jawa. Terus habis itu di Banyuwangi kita akan bikin Eropan Castle dengan bajunya Om Amin Brutus dan anak-anak label. Terus di Banyuwangi juga kita akan bikin konsep hari keduanya adalah tradisional Banyuwangi. Itu namanya Mupus Brian. Jadi itu adalah bajunya bangsawan Banyuwangi. Jadi komplit semuanya. Nah itu berarti nyiapin bajunya banyak dong ya? Nyiapin bajunya itu jadi akan ada baju yang dipakai itu yang pertama akad,
dari Dedi Delmora, terus yang kedua adalah resepsi yang di Jogja. Itu juga nanti akan ada kejutan karena biasanya kalau orang bilang acara Paes Ageng, kalau kita bilang pengantin Jawa itu biasanya kan bajunya pakai bahan bludru warna hitam, betul ya Om ya? Iya betul. Ada warna navy, ada warna marun, tapi kita lepas dari 3 warna ini. Dan ini bener-bener spesial dari Delmora tim, sampai ngirimin bahannya itu dari Itali. Jadi bener-bener nggak main-main, semua bahannya dari Italia, termasuk Om Iya. Amin, semua bahannya juga impor, Ya spesial dong. Ini Iya, kan hari H-nya. bukan bahan Indonesia. Ya Om ya, Iya. biar quality ya Om. Iya Berarti quality. ada budget khusus nih ya untuk Ada pakaian sendiri. Ada dong, ada budget khusus buat pakaian. Nanti kalau ngomongin budget sama Om Amin aku berdua aja. Tapi yang pasti gini, Ada sih. di acara spesial itu kita udah lupa sama yang namanya budget ya Om ya. Karena kalau misalkan kita mau wujudin mimpi kita, ya kita ya udah kesiapannya juga sudah harus matang, mulai dari finansial, kesiapan, semuanya sudah harus matang. Tapi Om salut kamu berdua masih itu ya calon ya. Sendirian aja Om ya. Ngurusin. Jadi bener-bener ngurus sendiri gitu, karena bukan apa-apa sih, sebenarnya aku juga ada tim manajemen juga kan gitu. Bukan berarti tim manajemen aku tidak mampu untuk bantuin aku, tapi tim manajemen aku juga aku berikan tugas di titik-titik yang lainnya, tapi di main course-nya gitu, kayak di poin yang intinya gitu, di makanan utamanya itu bener-bener kita yang eksekusi gitu, kayak yang biar kita tahu oh gini toh susahnya. Tapi sambil belajar sih, kali-kali aja Danang bisa bikin wedding organizer. Nyolong ilmu ya, nyolong ilmu. Boleh juga sih. Tapi seru sekali dan aku bersyukur bisa ada teman-teman juga. Terus Danang juga terima kasih buat teman-teman media, karena juga teman-teman media juga a part of partnernya Danang juga dari awal karir sampai hari ini. Nggak ada teman-teman media juga Danang tidak akan bisa jadi seperti ini.